Disinilah doa bersama menjadi mempunyai kekuatan yang sangat besar. Karena yang diperhitungkan bukan hanya doa pribadi, tetapi iman mereka, doa mereka. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Januari 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasa dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat pekan biasa yang pertama. Kita akan mendengar kisah bagaimana Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengampuni dosa. Bagaimana kisahnya? Mari kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, bacaan hari ini mempunyai pesan yang sangat indah. Ada beberapa yang bisa kita pelajari, tetapi saya hanya akan mengutip beberapa saja untuk bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Yesus mampu dan mau menyembuhkan penyakit-penyakit kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kuasa itu sebetulnya secara tidak langsung mengatakan bahwa Yesus juga mempunyai kuasa ilahi. Dan yang mendengar kemudian mengerti bahwa Yesus adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia, karena mempunyai kuasa mengampuni dari dirinya sendiri. Itu kabar gembiranya. Maka kalau kita mengalami kejatuhan dalam dosa, untuk mendapatkan pengampunan, kita pergi kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya. Dan Tuhan punya kuasa mengampuni. Tuhan juga senang mengampuni, karena Tuhan tidak mau kita terus-menerus terbelenggu di dalam dosa. Yang penting kita percaya kepada kuasa pengampunan Tuhan itu, dan kuasanya itu bisa membantu kita untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Disitulah peranan kita, percaya pada kuasa pengampunan dan kemudian berjuang bersama Tuhan untuk tidak berdosa lagi. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah bahwa iman kita itu berguna bagi orang lain. Di dalam teks yang kita dengar hari ini, kita mengerti dengan jelas. Ketika 4 orang itu menggotong orang yang lumpuh itu dan kemudian menurunkan dari atap yang sudah dibongkar, itu menandakan kepercayaan dan iman. Dan di situ ada kata-kata yang menarik yang merupakan kesimpulan yang bisa membantu kita menyadari bahwa iman kita berguna bagi orang lain. Dikatakan begini, melihat iman mereka. Jadi yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan hanya iman orang lumpuh itu, tetapi iman mereka plural, bukan hanya singular satu. Itu juga yang berarti yang dilihat adalah iman yang menggotong mereka juga. 4 orang yang menggotong si lumpuh itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan bertindak menyembuhkan si lumpuh, karena Tuhan melihat iman mereka. Nah, di sini penting supaya kita menyadari bahwa iman kita juga bisa membantu orang lain, menyelamatkan orang lain. Maka kita perlu di sini sungguh-sungguh makin beriman, tetapi juga mempercayai iman orang lain, kemudian sering meminta tolong untuk dibantu, didoakan. Disinilah doa bersama menjadi mempunyai kekuatan yang sangat besar, karena yang diperhitungkan bukan hanya doa pribadi, tetapi iman mereka, doa mereka. Maka di sini ada sebuah dasar untuk melihat bahwa doa gereja itu luar biasa, powerful. Iman gereja itu luar biasa. Karena itu sebaiknya iman tidak hanya melulu dilihat sebagai urusan pribadi saya dengan Tuhan. Dan itu memang sebuah kekeliruan, sebuah
usaha atau jalan yang tidak tepat, yang disebut dengan privatisasi iman. Iman itu bukan hanya urusan pribadi, tetapi iman bersama. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Di samping itu juga Tuhan memperhitungkan iman sebagai kebersamaan. Maka iman gereja itu sangat diperhitungkan. Apalagi gereja disebut sebagai mempelai Kristus. Orang-orang yang ditebus, yang dikasihi oleh Tuhan. Maka bersatu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sepakat meminta sesuatu, Tuhan pasti mengabulkan. Itulah kekuatan iman bersama. Itulah kekuatan iman gereja. Maka kita sendiri perlu semakin menyadari kekuatan iman itu. Dan sadar juga bahwa iman kita ikut menentukan keselamatan orang lain. Sehingga kita punya motivasi lebih dalam beriman. Bukan hanya supaya iman kita bertumbuh secara pribadi, tetapi sadar bahwa iman saya mempengaruhi iman orang lain juga. Diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kalau kita pergi ke gereja, kemudian di rumah sudah mempersiapkan diri, berdoa dan percaya masing-masing dengan iman menuju ke gereja, lalu berdoa bersama. Wow, so powerful. Tapi kalau berdoa ke gereja, berangkat ke gereja ya sebagai rutinitas biasa, kadang terlambat ke gereja, di gereja juga buka-buka HP, tidak sungguh-sungguh percaya, ya tentu iman gereja yang diharapkan menjadi tidak semendalam, tidak sepowerful kalau kita masing-masing sungguh-sungguh menyumbangkan kedalaman iman kita. Maka iman saya berpengaruh bagi orang lain, diperhitungkan untuk kepentingan bersama. Maka mari kita berjuang, sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan yang bukan hanya mampu menyembuhkan penyakit, tapi juga mampu mengampuni dosa. Dengan keyakinan sebesar itu, hidup kita tentu lebih tenang, karena kita hidup di dalam kepercayaan akan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka para sahabat Yesus yang terkasih, mari kita bersyukur atas rahmat iman yang telah kita terima. Dan kita mengolahnya, memperdalamnya, supaya kemudian iman saya pun berguna bagi sesama. Terutama karena Tuhan memperhitungkan iman kita, iman bersama. Pada kesempatan ini, saya ingin berdoa untuk Anda semua. Mudah-mudahan iman saudara semakin diteguhkan dan semakin mempunyai motivasi lebih untuk berjuang memperdalam iman kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Januari 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.